Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in abadu. Ustaz Slamet Sugianto yang dimiliki Allah SWT, kemudian juga Sahibul Fadilah Kiai Haji Toha Yusuf Zakaria LC yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, para peserta baik yang ada di ruang Zoom maupun juga pemirsa yang ada di YouTube ya. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberikan nikmat kepada kita. Sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Rabb. Tentang jihad dan al-khilafah ya. Apakah ini dua istilah yang memiliki makna bahasa dan syar'i? Lalu bagaimana kedudukan dalam Islam? Apakah ini merupakan ajaran Islam atau bukan ya? Dan seterusnya ini pertanyaannya. Yang pertama begini. Yang pertama, keduanya baik al-jihad maupun al-khilafah adalah merupakan ajaran Islam. Kalau dalam istilah lain disebutkan masyru' ya, masyru'ah. Jadi sesuatu yang disyariatkan. Baik jihad maupun al-khilafah merupakan sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan. Nah, apa buktinya? Buktinya kita lihat kedua perkara tersebut itu sesuatu yang diperintahkan dan hukumnya sama, yakni sama-sama wajib ya, fardu, baik jihad maupun al-khilafah. Nah, ketika disebut sebagai masyru'ah, sesuatu yang disyariatkan, tentu harus ada dalil, basic dalil, didasarkan kepada dalil. Dalil itu tentu ada di dalam Al-Quran, bisa juga ada dalam hadis Nabi. Jadi tidak harus dalil itu ada dalam Al-Quran. Jadi kalau seperti ada orang mencari sholat 5 waktu dalam Quran, tidak nemukan, lalu tidak bisa dia katakan ini bukan ajaran Islam, karena ajaran Islam itu bukan hanya dalam Quran, tapi juga dalam hadis Nabi. Dan kemudian juga ada sumber lain, yakni ijma'us sahabah dan juga al-qiyasus syar'i. Dan demikian juga itu dari keduanya lah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dan kalau kita lihat dua perkara tersebut, ini al-jihad wal khilafah, itu ada dalam kitab-kitab tafsir, ya. Ada dalam kitab-kitab hadis dan syarahnya, dan juga dalam kitab-kitab fikih, karena itu memang perkara hukum, sehingga itu ada dalam kitab fikih. Sehingga kitab-kitab fikih yang muktabar, yang lengkap pasti akan membicarakan dua hal itu, yang bab tentang al-jihad, babul jihad, dan babul khilafah. Kadang-kadang ada istilah lain, misalnya bab jihad itu misalnya ada beberapa kitab itu disebut babus syiar. Sementara bab tentang al-khilafah kadang-kadang disebut sebagai babul imarah ya, atau babul imamah. Kadang juga ada yang disebut sebagai babul khilafah. Ketiga istilah itu, yakni al-khilafah, al-imarah, biasanya al-imarah itu ditambahkan imaratul mu'minin ya, dan al-imamah itu merupakan istilah yang mutaradifah, yang sinonim ya. Nah, itu ada dalam kitab-kitab fikih, dan nanti kalau kita baca dalam kitab fikih kita akan menemukan apa yang disampaikan Ustaz Slamet tadi tentang makna lugawi dan makna syar'inya ya. Berkaitan dengan al-jihad ya, secara bahasa ya, lugatan memang memiliki makna badlul wus'i
Jadi mengerahkan kemampuan, ya. Itu jihad. Ya, dalam Al-Quran juga ada beberapa kata, beberapa ayat yang menggunakan kata jihad di makna lugawi ini, ya. Seperti dalam kaitannya dengan surah Al-Ankabut, ya, misalnya dalam surah Al-Ankabut ayat yang terakhir, di sana ada penggunaan kata jihad, ya. Dalam ayat tersebut disebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang jahadu fina, orang-orang bersungguh-sungguh dalam jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ayat ini adalah termasuk dalam surah Al-Ankabut, dan surah Al-Ankabut itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah termasuk surah Makkiyah. Dan sudah maklum di kalangan para ulama bahwa jihad itu belum turun kewajibannya kecuali setelah beliau hijrah. Oleh karena itu tidak ada satupun ayat di dalam surah Makkiyah yang memerintahkan jihad dengan arti istilah, yakni dalam arti bahasa. Nah, oleh karena itu ini kemudian dimaknai dengan makna bahasa, yakni bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Nah, tetapi yang perlu dipahami bahwa Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi ini merupakan kitab agama. Kitab yang berisi ad-din. Yang din itu isinya adalah al-aqidah wasyariah. Oleh karena itu, ketika ada kata dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Nabi, itu harus dicari makna syar'inya. Apakah sebuah kata, ya, sebuah kalimat, itu masih memiliki makna lugatan secara lugawi, atau sudah lafadznya itu sudah mankulah, sudah dipindahkan. Maknanya menjadi makna syar'i, ya, namanya lafdun mankul, atau kalau zamannya alfadun mankulah, jadi sudah dipindahkan maknanya. Sebagaimana kata as-shalah atau kata az-zakah, kata as-siyam, kata al-hajj, ya, itu adalah kata-kata yang merupakan alfadun mankulah, kata yang sudah dipindahkan maknanya dari makna lugawi menjadi makna syar'i. Oleh karena itu, as-shalah misalnya, meski makna awalnya adalah ad-du'a, ketika di dalam Al-Quran disebutkan kata as-shalah beserta turunannya, ya, istiqaqnya, as-shalah, yusalli, yusalluna, al-musallin, sallu, ya, semua ayat yang menggunakan kata as-shalah beserta istiqaqnya, turunannya, maka itu harus dimaknai dengan makna syar'i. Ya, yakni apa? Yakni ibadatun mahsusatun muftatihatun bitakbir muhtatimatun bitaslim. Itu adalah merupakan istilah khusus yang setelah Nabi SAW menjelaskan tentang makna sholat. Nah, demikian juga kata al-jihad. Kalau kita buka dalam semua kitab-kitab fikih, ya, demikian juga kitab tafsir atau kitab hadis, ya, maka jihad itu, ya, memiliki makna syar'i. Meski ada perbedaan redaksi yang mungkin sedikit berbeda, tapi intinya al-jihad itu adalah al-jihad huwa al-qitalu fi sabilillah li'ila'i kalimatillah. Secara ringkas itu jihad adalah perang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Oleh karena itu, seperti yang tadi saya katakan, silakan dicek, dibuka dalam kitab fikih apa saja, tentu kitab fikih yang muktabar. Maka ketika disebutkan tentang babul jihad, bab tentang jihad, maka pastilah yang dimaksud adalah babul qital fi sabilillah. Jadi tidak mungkin masuk misalnya bab katakanlah membangun masjid, menyantuni fakir miskin, atau bab tentang tolabul ilmi, bab tentang itu nggak masuk, ya. Jadi bab jihad itu mesti bab tentang perang, ya. Dan kalau kita kaji juga, mereka mengatakan tidak ada yang berbeda bahwa jihad itu adalah fardu kifayah.
Ketika fardunya itu ketika jihad itu sifatnya ofensif, jadi menyerang ke negeri musuh. Sedangkan kalau musuh itu sudah menyerang pada kaum muslimin, maka hukumnya itu berubah menjadi fardu ain. Sebagai contoh misalnya dalam kitab Fathul Mu'in, kitab ini tentu sudah sangat familiar di pesantren-pesantren karena kita ini termasuk kitab fikih yang digaji di pesantren. Itu ada bab kitabus syiar. Bab syiar, as-syiar itu maknanya adalah jihad. Dan bab tentang as-syiar itu adalah bab tentang jihad. Sehingga begitu masuk di situ disebutkan wa fardu kifayatin, ya, kullu am, ya, walau marrotan idza kana al-kufaru bi biladihim. Jadi jihad itu disebut sebagai fardu kifayah yang setiap tahun sekali, ya. Katakan walau marrotan, meski hanya sekali saja. Idza kana al-kufaru bi biladihim, tatkala orang kafir itu masih di negeri mereka. Jadi artinya negara Islam dalam hal ini melakukan serangan kepada orang kafir. Ini memenuhi perintah Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 29. Ya, Allah SWT berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu rasuluhu wala yatinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum shawirun. Ini adalah ayat yang memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir yang ingkar Allah dan Rasulnya, tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, tidak beragama dengan agama dari kalangan ahli kitab, hatta yu'tul jizyata, sampai mereka itu memberikan jizyah. Ya, wahum an yadin, yakni an kudratin, maknanya sesuai dengan kemampuan, wahum shawirun, yakni dalam makna wahum khadi'una di ahkam Islam, sampai mereka dalam keadaan tunduk berhukum Islam. Berarti perang itu kepada orang kafir itu hanya berhenti ketika satu, mereka mau membayar jizyah menjadi kafir demi, dan yang kedua mau tunduk berhukum Islam. Ketika itu tidak dilakukan, maka perang wajib dilakukan kepada mereka walau marrotan bikulli am, setiap tahun sekali. Wa yata'ayyanu idza dakhalu biladana, dan berubah menjadi fardu ain idza dakhalu biladana, apabila orang kafir itu masuk ke negeri kami, ke negeri kita, ya. Nah, ini adalah bukti bahwa memang bicara tentang al-jihad jelas merupakan fardu, merupakan ajaran Islam, hukumnya fardu kifayah dan fardu ain, dan itu tadi saya katakan itu dibahas dalam kitab-kitab muktabar, baik itu tafsir, hadis, demikian juga sarah hadis atau dalam kitab-kitab fikih, ya. Tidak ada perbedaan dalam perkara ini. Sehingga kalau kemudian dimaknai dengan makna bahasa, maka tentu adalah tadi saya katakan kesalahan, ya. Seperti kalau misalnya mengerjakan sholat, ya, orang bicara kemudian yang penting saya berdoa, aqimus shalah, ya, padahal aqimus shalah di situ maknanya bukan makna bahasa, tetapi maknanya adalah makna syar'i. Tadi saya katakan di dalam Quran, dalam hadis Nabi, ketika makna sebuah lafaz itu sudah dipindahkan dari makna bahasa, ya, lugawi ke syar'i, maka tidak boleh dimaknai dengan makna lugawi, kecuali tidak memungkinkan diartikan dengan makna syar'i. Allah SWT misalnya berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna di situ, ya, tidak mungkin dimaknai dengan makna syar'i, yakni ibadatun mahsusatun, ya, ibadah khusus, ya, yang tadi dikatakan dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam, tidak mungkin dimaknai dengan makna itu. Berarti harus kembali kepada makna bahasa. Itu pun kemudian disesuaikan. Salun bagi Allah SWT adalah ar-rahmah, al-maghfirah, sementara bagi malaikat adalah istighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ketika kemudian orang berdoa saja tentu tidak menggugurkan kewajiban
kewajiban sholat. Demikian juga ya, kalau diartikan misalnya jihad itu dalam pengertian bersungguh-sungguh melakukan perbaikan segala macam, selama itu tidak dilakukan, yakni al-jihad bimana al-qital, maka asima, itu berdosa. Karena apa? Karena tadi disebutkan itu walau marrotan itu fikul liam, setiap tahun itu minimal sekali. Dan itu dalilnya diantaranya kalau kita baca juga dalam kitab fikih yang lain, maka diberikan penjelasan. Yang pertama, fardu kifayahnya tadi sudah dijelaskan dalilnya, surat Taubah 29. Yang kedua, setiap tahun. Kenapa setiap tahun? Setidaknya kalau dalam kitab, kalau tidak salah dalam kitab Al-Mughni itu disebutkan dua alasannya. Yang pertama, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melewatkan dalam setahun kecuali beliau perang. Jadi setiap tahun itu beliau perang. Minimal sekali. Itu sunnah Nabi. Kemudian yang kedua dalilnya adalah bahwa memberikan jizyah itu batasnya adalah setiap tahun sekali. Bayar lagi, perpanjang lagi setiap tahun berikutnya. Maka demikian juga ini orang kafir di luar, mereka menjadi kafir harbi, mereka diperang diberikan batas tahun. Ahwan Yai, bahkan katanya ada hadis yang menjelaskan tentang barang siapa yang tidak punya keinginan untuk berjihad adalah cabang kemunafikan. Iya, iya. Itu apa namanya? Kalau hadis itu malah dengan jelas itu tidak menggunakan kata jihad. Ya, man mata walam yaghzu, ya, walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi. Jadi malah lebih jelas lagi itu. Siapa yang mati, ya, man mata walam yaghzu, ya, dan tidak pernah berperang, ya, yaghzu ghazwatan, nah itu apa namanya, perang, ya, perang bermakna fisik gitu. Walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, nah, dia juga dia tidak punya niatan untuk perang. Jadi artinya sebenarnya dia harus ada niatan itu kan. Ketika ada ayat perang itu diperintahkan, itu menarik, itu ada seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umi Maktum, ya, dia adalah orang yang buta. Dia katakan, seandainya saya ini tidak buta, saya akan perang. Lalu kemudian turun Allah yang memberikan keringanan bagi orang yang buta untuk berperang. Jadi harus ada niatan itu untuk perang. Kalau kemudian dia tidak bisa, ya, belum dengan berbagai macam alasan, maka dia sudah lepas dari kewajiban itu. Tapi harus ada namanya himmah di dalam dirinya, bukan himmah, azam, ya. Seperti kalau misalnya panjenengan itu, kalau kita semua ya, misalnya mau berangkat haji, itu sudah azam kita itu berangkat haji gitu. Kalau nggak azam aja nggak boleh, itu harus ada azam. Haji itu wajib. Ya, harus ada azam. Harus tekad bahwa saya pengen haji gitu. Begitu, Ustaz. Terus yang sekarang persoalannya ketika dibawa kepada kerangka Islam wasatiyah ya. Nah, sebentar, saya ingin lanjutkan berarti yang kaitannya dengan khilafah sekalian. Mohon bisa diatur ya, ini juga berbagi waktu ya. Oh gitu, udah kalau gitu saya ini kan. Begitu juga dengan khilafah. Nah, khilafah sama juga. Khilafah ini memang secara bahasa ya bisa masdar dari khulafa yakhlifu. Tapi itu khilafah itu sudah menjadi makna istilah. Kalau kita baca dalam kitab fikih tadi, ada babul khilafah, itu maknanya ya bab tentang imarah, tidak ada yang lain. Sehingga beberapa kitab menyebutkan al-imamatu wal khilafatu wa imaratul mu'minin mutaradifah. Nah, jadi kalau sehingga kadang-kadang para ulama menyebut imamah, kadang menyebutnya al-khilafah, kadang menyebutnya imaratul mu'minin, tapi itu semua mutaradifah. Jadi ketika khilafah itu apa ya? Al-imamah. Al-imamah itu apa ya? Kepemimpinan dalam negara. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi, ya. Beliau katakan apa? Al-imamatu, ya, itu adalah maudu'atun li khilafatin nubuwah fi khirasatid dini, ya, wa siyasatid dunya. Jadi disebut dengan imamah itu adalah maudu'ah, dia ditempatkan, diposisikan li khilafatin nubuwah, untuk mengganti nabi. Nah, kenapa diganti nabi? Ini seperti yang nanti dikaitkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum mengatakan kanat banu Israila tasusul anbiya
kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiy wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa. Al-khulafa di situ jamak dari kata al-khalifah, bentuk masdarnya adalah al-khilafah. Jadi Nabi sendiri yang menyebutkan bahwa pengganti beliau adalah al-khalifah, al-khilafah. Maka yang disebut dengan pengganti Nabi itu Nabi juga sudah menerangkan bukan pengganti sebagai Nabi. Maka meskipun disebutkan maudu'atun li khilafatin nubuwah, untuk pengganti kenabian, itu dibatasi oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah, yakni fi khirasatiddin, dalam menjaga urusan agama, wasiyasatid dunia, untuk mengatur dunia. Sehingga kemudian dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah ya. Al-Ahkam Sultaniyah itu disebutkan ada 10 kewajiban seorang imam. Di situ menegakkan hudud, menjaga perbatasan, menjaga kesucian Islam segala macam. Itu memang tugas kepala negara. Dan kalau kita baca dalam kitab itu yang nggak lain kecuali itu bicara imam atau al-khalifah. Di situ disebutkan sama antara al-khalifah, al-imam atau Amirul Mukminin itu juga punya yang mutarotif. Nah sekarang oleh karena itu sebenarnya perkara khilafah juga perkara yang tidak ada ikhtilaf antara para ulama. Saya ingin kutip satu saja lah, misalnya dalam kitab Al-Minhaj ya. Al-Minhaj itu adalah Syarah Nawawi yang ditulis oleh Syarah Imam Muslim, hadis Muslim yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau dengan jelas mengatakan wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal muslimin nasbu khalifatin wujubuhu bisyar' la bil aql. Beliau dengan tegas mengatakan dan mereka sepakat ijma' ala annahu yajibu 'alal muslimin nasbu khalifah. Jadi kadang-kadang orang mengatakan ini kan imam sembarang, bukan, ini malah kadang disebut dengan sebutan yang spesifik, nasbu khalifah. Mereka sepakat bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan wajibnya adalah dengan syar'i la bil aql. Nah mungkin orang mengatakan bukan khalifah, bukan khilafah. Ya khalifah itu pemimpinnya, khilafah itu sistemnya. Satu kesatuan yang tidak terpisah. Ya sama dengan misalnya ada kerajaan itu sistemnya mamlakah. Yang menjadi pemimpin namanya Malik Raja. Malik Raja. Sama dengan al-jumhuriyah, ya istilahnya republik, ya. Republik. Namanya negaranya Ra'isul Jumhuriyah atau presiden. Ya nggak ada namanya republik itu, kepala negaranya raja itu nggak ada. Kalau kepala raja itu namanya kerajaan. Atau demokrasi rajanya khalifah. Ya, itu nggak match gitu. Nah itu yang kedua. Saya ingin yang tiga yang penting ini. Nanti baru setelah itu dengan pertanyaan yang ketiga. Poin 3 yang saya ingin tegaskan, bahwa dalam Islam itu ya sistem pemerintahnya itu hanya khilafah, itu nggak ada yang lain. Ya, karena apa? Satu, karena memang yang disebut oleh Nabi itu satakunu khulafa. Lalu dalam hadis yang lain disebutkan bahwa setelah masa beliau itu satakunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Jadi beliau bahkan memberikan nama spesifik min khilafah ala minhajin nubuwah. Itu secara dalil dan secara faktual memang yang sesuai dengan syariat Islam itu ya hanya khilafah. Hal yang paling mendasar dalam sebuah sistem pemerintahan itu kan apa Ustaz? Iya, ini asyadah. Asyadah. Ya. Atau dalam bahasa politiknya apa? Sovereignty. Iya, Ustaz Slamet ini sudah ahlinya ini, pakar politik Islam. Nah, sovereignty atau asyadah itu yang menjadi penentu sebuah sistem pemerintahan. Ya kalau republik itu sahibus siyadah, yakni as-sa'du rakyat. Sementara dalam sistem kerajaan adalah al-malik. Dan dalam Islam sahibus siyadah itu adalah as-syara'u. As-syara'u yang dipemegang kedaulatan adalah syariat. Dan dalilnya itu sangat jelas. Misalnya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kamu berselisih, tanaza'tum, kamu itu siapa? Kalau Imam At-Tabari mengatakan kamu itu artinya kamu sesama rakyat atau kamu rakyat dengan penguasa. Dikembalikan kepada siapa? Farudduhu ila Allahi wa rasul. Tidak dikembalikan kepada penguasa, tidak dikembalikan kepada rakyat. Ya, ketika ada perselisihan antara rakyat dan penguasa, sekali lagi tidak dikembalikan kepada penguasa sebagaimana dalam sistem
kerajaan, tidak pula dikembalikan kepada rakyat sebagaimana dalam sistem republik, tapi dikembalikan kepada syara ilallahi war rasul, kepada Allah dan Rasul. Dan tafsir itu sangat jelas, ilallah itu ila kitabillah, ila rasul ya, ila sunnatihi, itu sangat. Nah, itu secara faktual. Kemudian yang kedua, yang memang mau menjadikan syariat Islam itu secara langsung tanpa ada tawar-menawar itu ya cuma khilafah. Dalam sistem republik mungkin syariat bisa diterapkan, tetapi syariat diterapkan atau sebagian syariat diterapkan menunggu persetujuan dari DPR. Kalau DPR nggak setuju, nggak bisa syariat itu diterapkan. Coba sekarang, misalnya katalah Allah SWT berfirman dengan jelas, Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ayatnya nggak boleh langsung diterapkan. Tuh, tanyakan dulu kepada DPR, setuju enggak? Kalau setuju, baru diterapkan. Kalau nggak setuju, nggak boleh diterapkan. Yang diterapkan justru Permendikbud seperti sekarang itu. Seksual consent yang tanpa persetujuan. Iya, yang dipaksakan. Tanpa dipaksakan belum diatur. Nah, coba kalau kita lihat, karena apa? Kita menunggu persetujuan. Itu kalau nggak setuju, nggak dibayangkan hukum Allah bisa ditolak. Padahal Allah SWT penguasa alam semesta ini berani-beraninya menolak hukum Allah. Itulah sistem republik. Gitu. Dan yang ketiga, yang bisa menerapkan syariat Islam secara keseluruhan hanya khilafah. Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita bicara tentang khilafah itu bukan hanya bicara tentang sistem pemerintahan, tapi memang hanya dengan syariat Islam, hanya dengan khilafah, seluruh syariat itu bisa diterapkan. Sehingga ini yang disebut sebagai kaidah ma la yatimul wajibul illa bihi wa huwa wajib. Oleh karena itu kalau disebutkan ada sistem lain, itu kalau saya baca dari hasil istimewa kemarin itu kan dalam dunia Islam dipraktekkan sistem kerajaan, emiran, republik itu tanpa dalil. Jadi itu hanya alasannya adalah itu dipraktekkan di dunia Islam. Nah, kalau di dunia Islam kan mestinya bukan hanya ya masalah kan riba sekarang dipraktekkan di dunia Islam. Apakah kemudian itu menjadi masyru'? Ya, tentu saja tidak. Jadi tentu tidak boleh menjadi alasan. Saya kira itu Ustaz Ustaz Selamat. Jazakallah khairan kepada kalau yang Mas Satya tadi gini terakhir ya sebelum Selamat Satya. Ini kan sebenarnya kepinginnya gini, ini ada yang menentang khilafah bukan ajaran Islam sampai menyebut bahaya segala macam. Ada pihak ingin khilafah dan mengatakan satu-satunya ini. Lalu kemudian satu-satunya maksudnya mengambil jalan tengah. Ya wis, khilafah ini ajaran Islam. Tapi ojo dipaksa, ojo diwajibkan. Nah gitu loh. Jangan dianggap sebagai ancaman, tapi juga jangan dipaksakan. Karena apa? Karena di negara ini sudah ada kesepakatan. Jadi kira-kira seperti itu jalan tengahnya. Iya. Padahal tentu saja namanya hukum itu nggak boleh ngambil jalan tengah. Itu kan sebenarnya ada, kalau mau bicara hukum namanya tarjih. Nah tarjih itu menggunakan dalil, bukan berdasarkan jalan tengah. Ala sabilil wasti. Halil wast, jadi jalan tengah nggak boleh seperti itu. Jadi mesti menggunakan dalil. Apalagi ini kita bicara tentang hukum syara, tentu tidak ada kecuali dengan menggunakan dalil. Saya kira itu Ustaz Selamat. Jadi saya sudah ini kan untuk yang lain-lain. Lupa ini. Jazakallah khairan Yai Rahmat Islami atas pencerahannya. Jadi memang kalau kita bicara masalah konstruksi hukum yang existing sekarang itu mengikuti pola Eropa gitu ya. Yakni ketika realitas itu ada, kemudian ada norma agama, sekalipun norma agama itu nilai-nilai yang dianut oleh negeri mayoritas penduduk muslim terbesar ini, maka hukumnya yang disesuaikan dengan realitas. Padahal sebetulnya realitasnya yang harus disesuaikan dengan hukum. Ini yang menjadi perdebatan yang panjang saya kira terkait dengan ini. Tapi kita tentu akan harusnya secara proporsional membedakan bahasan antara norma politik, norma hukum, dan norma agama. Dan dalam konteks pembahasan jihad dan khilafah ini adalah pembahasan yang harusnya diserahkan kepada para fuqaha, para orang-orang yang memahami afkar wa ahkamul Islam di dalam membahas persoalan norma agama. Karena ini bukan norma politik atau norma hukum existing sekarang. Kita akan beralih kepada yang dari representasi pesantren. Tadi
sudah dari kalangan yang khidmat terhadap kitab-kitab buka. Ya, Yai Asep ya, mohon karena Yai Asep tadi belakangan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Yai Yusuf Toha, Pak Yusuf Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Yai, kabarnya sehat ya? Baik, alhamdulillah. Mohon maaf. Ini sambil ngopeni tamu ini. Ya Yai, saya kira langsung aja. Ini bisa diberikan pencerahan Yai. Bagaimana ini sebenarnya kalangan pesantren, Habib khusus Al-Islam Mami, Jihad dan Khilafah, dan bagaimana sebetulnya kitab-kitab di pesantren itu menjelaskan perihal ini. Dan seperti apa sebetulnya pesantren Mami ini dalam lintasan sejarah sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Tafadhol Yai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah anzala ilaina al-huda wal haqq min ladunhu basyiran wa nadhira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyyuhu wa khaliluh wa khatamun nabiyyin wa imamul mursalin wa qaidul ghuril muhajjalin al-muttaqin sallallahu wa sallam wa tabaraka ala dzalikum nabil amin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Ustadz Selamat, Ustadz Abdus Salam yang gagah, yang ganteng, yang saya banggakan, Insyaallah. yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Para narasumber, Kiai Rahmat S. Labib, Kiai Asep Sarifuddin, yang kami hormati, kami banggakan, dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Bapak Kiai Hasan Busyairi, ada Pak Hasan Busyairi itu. Ada Pak Basa Alim Tualika juga ya. Oh, Masya Allah, Ustaz Pak Alim Tualika, Masya Allah. Yang semuanya peserta dan para penyimak Pusat Kajian dan Analisis Data yang kami hormati, kami banggakan, dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kiai Labib Rahmat S. Labib tadi sudah cukup. Kelihatannya perlu diundang di Alis lah Yai. Nampaknya begitu. Untuk merasakan sate kambing sama Yai Asep ya. Insya Allah iya, Kiai Asep perlu untuk kita datangkan sama Kiai Rahmat. Insya Allah nanti kita undang. Termasuk semua peserta hadir. Masya Allah, amin ya Rabb, amin. Oke, lah baik. Sebenarnya umat Islam ini nampaknya sedang ditakut-takuti dengan Islam dan ajaran Islamnya. Sedang ditakut-takuti dengan syariat Islam, seperti jihad, Al-Quran, terus qital dan lain sebagainya. Sedang ditakut-takuti dengan itu. Namun justru umat Islam kalau ditakut-takuti itu semakin kokoh dan semakin kekeh terhadap syariatnya, dan juga kokoh dan kekeh di dalam mempelajari Islam itu sendiri. Bahkan lebih dari itu, umat di luar Islam, non-Muslim itu justru ingin belajar Islam dan mereka masuk Islam. Ini karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya. Jadi kita nikmati, terus kita berjihad. Nah, karena apa? Karena kita ini, bangsa kita ini tegak berdiri di hadapannya para penjajah dan berhasil mengusir penjajah karena ada kumandang jihad fisabilillah. Itu. Kalau bukan karena jihad fisabilillah, maka kita tidak akan pernah menyaksikan negara Republik Indonesia ini diproklamirkan. Karena ada kumandang jihad fisabilillah, maka kita menyaksikan negara Republik Indonesia diproklamirkan oleh Pak Karno sama Pak Hatta pada
pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah itu. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah karena itu. Nah, itu, Ustaz. Nah karena itulah maka kemarin ya pada tanggal berapa itu? Tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 November 2021 MUI, fatwa MUI ya dalam ijtima ulama Komisi Fatwa dengan seluruh Indonesia yang tergabung dalam MUI itu telah mendeklarasikan rekomendasi yang sangat penting bahwa jihad fisabilillah dan khilafah adalah merupakan ajaran Islam. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ghiroh jihad itu muncul gitu di situ. Ghiroh di dalam memperjuangkan syariat Islam itu muncul. Itu pertama, itu yang pertama kali yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari pro dan kontra tentang makna jihad dan bagaimana tentang khilafah itu, apa yang dimaksud dengan wasatiyah Islam itu terlepas dari itu paling tidak kita harus apresiasi bahwasanya deklarasi rekomendasi tentang khilafah itu, tentang jihad itu sudah masuk dalam dalam fatwa MUI itu. Nah, itu yang paling penting untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pastinya para kakek dan nenek moyang kita itu bersyukur kepada Allah dan bangga kepada kita karena kita ini berusaha untuk memperjuangkan bangsa dan negara ini, memperjuangkan kedaulatan bangsa dan negara, memperjuangkan agama ini. Mereka tidak akan menangis. Nah itu paling tidak itu karena sekarang ini umat Islam ini sedang dinabubukkan dengan banyak sekali konten-konten, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya jauh daripada Islam itu. Baiklah, yang pertama tentang jihad, setelah itu tentang khilafah ya. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang jihad, perlu saya sampaikan bahwa berjihad kita mati, tidak berjihad kita juga mati, maka teruslah berjihad sampai mati. Nah, itu. Berjuang mati, tidak berjuang mati. Karena itu berjuanglah sampai mati. Allah Akbar. Itu Ustaz. Nah, tidak perlu diragukan lagi bahwa jihad itu adalah amal kebaikan yang Allah syariatkan. Dan karena itulah umat Islam kokoh, umat Islam mulia. Sebaliknya, orang yang meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kehinaan. Jelas di dalam hadisnya Rasulullah SAW an Ibni Umar qala, dari Ibnu Umar beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabaya'tum bil 'inati wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihada sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah berjual beli inah, mengambil ekor sapi dan ridho dengan pertanian serta meninggalkan jihad fisabilillah, maka Allah akan menimpakan kalian kerendahan, kehinaan. Allah tidak mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, karena itu jangan sampai kita ragu dalam urusan jihad ini. Dan jangan mau ditakut-takuti oleh kufar tentang ajaran Islam ini, tentang jihad ini. Ini ajaran Islam. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak diragukan lagi bahwa jihad melawan orang yang menyelisihi para rasul dan mengarahkan pedang syariat kepada mereka, serta melaksanakan kewajiban-kewajiban disebabkan pernyataan mereka untuk menolong para nabi dan rasul, dan untuk menjadi pelajaran berharga bagi yang mengambilnya, sehingga dengan demikian orang-orang yang menyimpang menjadi kapok, termasuk amalan yang paling utama yang Allah perintahkan kepada kita untuk menjadikannya ibadah, mendekatkan diri kepadanya.
Karena itulah maka jihad ini menjadi penting. Sungguh agung jihad ini, luar biasa. Dan ini menuntut sikap muslim melakukannya menggapai cinta dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang melaksanakan jihad ini harus memiliki komitmen tertentu. Dan tentu harus ada batasan-batasan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait jihad ini Ustaz Kiai Rahmat Labib tadi sudah menyampaikan bahwa tentang makna jihad dan lain sebagainya. Perlu kami juga menyampaikan dari kalangan pesantren bahwa makna jihad itu sebenarnya berasal dari kata al-jahdu yang difathahkan huruf jimnya yang bermakna kelelahan. Al-jahdu itu kelelahan dan kesusahan. Atau juga dari kata al-juhdu ya, yang didomahkan huruf jimnya yang bermakna tentang al-qudrah, yaitu kemampuan. Jadi kalau arti kalimat balagha juhdahu yaitu bermakna mengeluarkan kemampuan, sehingga orang yang berjihad di jalan Allah itu adalah orang yang mencapai kelelahan karena Allah dan meninggikan kalimatnya dan menjadikannya sebagai cara dan jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita ingin tahu bahwa tentang jenis dan tingkatan-tingkatan jihad. Kalau tadi Ustadz Kiai Labib itu mengatakan tentang qital ya. Tentang qital. Wah, itu qital itu memang benar. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum, dan perangilah mereka orang-orang yang memerangi kamu. Nah, tapi ada makna, ada jenis-jenis yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim menjelaskan tentang jenis jihad ditinjau dari objeknya dengan menyatakan bahwa jihad itu memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, jihad memerangi hawa nafsu. Jadi jihad memerangi hawa nafsu itu dikatakan bahwasanya jihad itu adalah yang paling akbar, yang paling besar setelah perang Badar itu. Yang kedua, jihad memerangi syaitan. Jihad memerangi syaitan, bahwasanya syaitan itu adun lakum. Jihad memerangi orang kafir dan jihad memerangi orang munafik. Namun dalam keterangan selanjutnya Ibnul Qayyim menambahkan dengan jihad melawan pelaku kezaliman, pelaku kemungkaran, dan pelaku bid'ah, al-bid'ah. Ini yang paling penting untuk kita sikapi saat ini. Apakah sudah tiba waktunya kita untuk qital? Nah, itu kan pasti Ustaz Slamet tanya tuh, apakah sudah waktunya Pak Kiai untuk qital? Nah, itu. Lalu qital kan kita angkat senjata kan gitu. Kalau sudah angkat senjata kan berarti perang. Nah, itu. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Rahmat Labib tadi, wah itu mantap itu. Memerangi musuh Allah itu luar biasa. Karena memang orang-orang yang telah menentang syariat itu ya memang harus kita jihadi gitu. Nah, karena itulah maka ketika jihad bermakna al-qital itu, walaupun memang sebenarnya maknanya juga qital gitu ya. Jihad itu maknanya juga qital atau perang. Jihad juga dimaknai dengan seluruh perbuatan yang memperjuangkan kebaikan, ya maknanya juga jihad gitu. Nah, itu perlu untuk kita perlu untuk kita ketahui bersama. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wal mujahiduna man jahada nafsahu fi ta'atillahi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Mujahid itu, pejuang itu adalah orang yang berjihad memerangi jiwanya dalam ketaatan kepada Allah, dan muhajir adalah orang yang berhijrah dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting untuk kita perangi terlebih dahulu, didahulukan, karena banyak sekali orang yang masuk di dalam neraka karena dia itu berjihad tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Jihadnya karena popularitas. Jihadnya karena jihadnya itu karena ingin mendapatkan posisi, jihadnya karena ingin mendapatkan kata-kata I am hero, aku adalah pejuang. Nah itu, makanya katanya Allah Subhanahu, orang yang begitu-begitu masukkan ke dalam neraka, diseret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang paling penting, yang pertama kali jihad melawan nafsu itu yang harus kita ini kan, harus dibersihkan hati dulu. Ya, insya Allah begitu. Ini terkait dengan jihad. Banyak sekali Ustadz masalah jihad-jihad ini yang perlu untuk kita bicarakan, tapi tidak mungkin saya sampaikan di sini karena waktunya waktunya sangat pendek.
Tapi yang paling penting, jihad itu adalah cara untuk mencapai tujuan yang baik. Jihad tidak boleh pernah mengenal putus asa, menyerah, kelesuan, tidak boleh ada pamrih apapun. Jihad itu harus dilaksanakan baik pakai modal ataupun tanpa modal. Kan ada orang mau berjihad, suruh, mobilnya mana, kendaraannya mana, sepedanya, motornya mana, ya mau jihad kok pakai kendaraan. Kalau nggak ada kendaraan nggak mau jihad, nah itu repot itu. Ada modal ataupun tidak ada modal, itu tetap kita harus berangkat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau perlu jihad itu pakai bil amwal wal anfus. Nah, itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Bisa beda. Ya toh, kita itu disuruh oleh Allah untuk berjihad dengan harta kita dan jiwa kita. Ini kalau nggak ada fasilitas, kita nggak mau berangkat jihad. Repot ini sudah. Jadi ini perlunya untuk melawan hawa nafsu kita itu, untuk menjihadi hawa nafsu kita agar supaya kita ini benar-benar ikhlas di dalam berjihad. Kalau nggak ada angpau, kalau nggak ada fulus, kita nggak mau jihad, repot itu. Nah, kita ini perlu untuk berjihad untuk melawan, karena mereka semuanya itu memang orang semuanya itu berjuang untuk melawan orang-orang Islam. Kafir ini melawan orang Islam semuanya. Kita paham itu, kita tahu itu. Dan mereka itu benar-benar capek sebenarnya, tapi kecapean mereka itu lebih capek daripada kita. Capeknya kita itu berpahala, mereka itu berjihad dalam jalan syaitan, jihadun fi sabilillah syaitan, kita ini jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah ini jaminannya surga. Percayalah, surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang yang penting berbicara tentang khilafah. Nah, orang ini juga ditakut-takuti dengan khilafah. Mereka itu semua sebenarnya benci kepada Islam ini, orang kafir ini. Dan ada orang-orang Islam juga yang dipakai oleh mereka untuk membenci agamanya sendiri. Banyak sekali orang-orang kita itu yang seperti itu, dipakai untuk membenci dan memukul saudara-saudaranya Muslim sendiri. Banyak yang benar-benar thiqah terhadap agamanya ini, yang benar-benar percaya, benar-benar konsisten di dalam memperjuangkan agama ini. Mereka dibenci oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang dipakai oleh orang kafir. Nah, kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang dipakai oleh orang-orang kafir untuk memerangi umat Islam ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada jalan yang benar. Amin ya Rabb. Nah, terkait dengan khilafah, seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah, itu kajiannya pesantren. Seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah, khususnya imam 4 madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali sepakat bahwa menegakkan khilafah hukumnya wajib. Dah, titik. Dalilnya ada jelas sudah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat khilafah. Bukan khilafah Al-Mukarram. Enggak, khalifah. Khalifah itu sistemnya, khilafah khalifah itu pemimpinnya, penguasanya, khilafah sistemnya. Gitu. Jadi ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku itu menjadikan di muka bumi itu khalifah. Nah, khalifah itu pemimpin. Sama tadi yang disampaikan oleh Kiai Labib tadi, Kiai Rahmat Labib tadi. Sama dengan mamlakah. Mamlakah itu kerajaan. Yang memimpin kerajaan siapa? Al-Malik, raja. Gitu. Jadi itu istilah yang ada di dalam Al-Quran. Karena ini Al-Quran ini memang menyampaikannya itu secara eksplisit. Di dalam Al-Quran ataupun hadis itu, di dalam mewajibkan penegakan khilafah itu disampaikannya secara eksplisit. Seperti ini. Imam Qurtubi menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 30 ini bahwa wajib atas kaum muslim. Ini Imam Qurtubi ya, Imam Qurtubi. Enggak ada imam-imam kita yang ada sekarang ini, Imam siapa, terserah itu Imam Sugiono atau Imam siapa gitu ya. Yang lebih hebat daripada Imam Qurtubi. Masyaallah, masyaallah. Bahwa wajib atas kaum muslimin itu untuk mengangkat seorang imam atau khalifah, lalu
menegaskan tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengangkat khalifah tersebut di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan oleh Al-A'sam yang tuli terhadap syariah. Gitu. Al-A'sam itu tuli terhadap syariah. Gitu. Dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat mazhabnya, ini katanya Imam Qurtubi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Itu siapa saja yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat kepada imam, tidak ada baiat kepada khalifah, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, jadi dari sini dikatakan bahwasanya Syekh Ad-Dumaiji mengatakan bahwa mengangkat seorang imam khalifah hukumnya wajib. Apakah khalifah ini akan tegak? Ya pasti tegak. Harus tegak khalifah ini. Secara historis, khilafah ini sudah tegak selama 13 abad dan memiliki wilayah yang luasnya lebih dari 2/3 dunia. Dan Barat berhasil menghancurkannya pada tahun 1924. Kenapa kok bisa dihancurkan? Ya karena itu, hubud dunia wa karahiyatul maut itu. Kalau cinta dunia ya pasti Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Dan memecah umat Islam ini, dunia itu menjadi 50 negara lebih. 50 negara lebih dipecah-pecah sama Barat. Masa kepemimpinan Rasulullah di Madinah selama 10 tahun ini contohnya. Khulafaur Rasyidin 29 tahun. Terus khilafah Bani Umayyah ya? Bani Umayyah sekitar 89 tahun. Masa Bani Abbasiyah. Kekhilafahannya Bani Abbasiyah ya sekitar 549 tahun. Dan ini khilafah Utsmaniyah itu sampai pada tahun 1924 wilayah kekuasaannya itu sudah mencapai 2/3 dunia, meliputi Asia, sebagian Asia, Afrika dan Eropa. Nah, ini penting untuk kita ketahui bahwasanya ternyata kekhilafahan ini sudah terjadi. Karena itulah maka dia akan muncul kembali sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin an-nubuwah." Kemudian akan ada lagi khilafah yang menempuh jejak kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Mohon menghemat waktu, Yai. Ya, di dalam Al-Quran, sebentar, sedikit lagi. Dalam Al-Quran, Allah itu juga berjanji akan memberikan kekhilafahan ini kepada kaum muslimin. Al-Imam Az-Zamakhsyari di dalam mentafsir surat An-Nur, sebentar saya bacakan ayatnya dulu Ustaz, tapi tidak saya terjemahkan. Surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim ila akhiril ayah. Imam Az-Zamakhsyari mentafsirkan dalam kitab tafsir Al-Kasyaf ayat 55 surat An-Nur ini dengan tafsir begini, wa'adallahu ayansural islami 'alal kufri. Allah berjanji kepada mereka kaum muslimin untuk memenangkan Islam atas kekufuran. Wa yurithahumul ard, dan mewariskan kepada mereka bumi. Wa yaj'aluhum fiha khulafa, dan mereka diwariskan para khalifah di atas muka bumi. Jadi karena itulah maka la yastakhlifannahum ini menurut beliau, menurut Al-Imam Al-Qahtani, yastakhlifannahum yaj'aluhum khulafa fil hukmi alal ardi, ala hadhil ardi, akan menjadikan mereka kaum muslimin para khalifah kepala negara itu dalam pemerintahan di bumi ini. Karena itulah maka insya Allah amin, walaupun syariat Islam ini dibuli, walaupun syariat Islam ini dikuyo-kuyo, Allah Subhanahu wa taala tetap akan menjaganya. Kemenangan insya Allah ada di tangan umat Islam. Amin. Pasti. Ya Allah. Amin. Pasti kemenangan ada di tangannya umat Islam. Amin. Mau ataupun tidak mau, percaya ataupun tidak percaya, yakin ataupun tidak yakin, kemenangan umat Islam ada, kemenangan itu ada pada tangannya umat Islam. Amin. Insya Allah. Kalau kita berjamaah, kalau kita mau berjamaah.
Karena itulah maka jangan sampai kita tidak berjamaah. Harus berjamaah, harus rapatkan shaf, rapatkan barisan. Sholatnya di masjid itu supaya kita itu diatur sawu sufufakum. Rapatkan barisanmu. Jangan eker. Nah, jangan eker. Hentikan umat. Orang yang memusuhi Islam, memusuhi umat Islam, memusuhi syariat Islam, pasti hancur. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Pasti hancur. Pasti. Dengan tangan kita ataupun tidak dengan tangan kita. Oleh kita ataupun oleh dzurriyyah kita. Pasti mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka apa katanya almarhum Kiai Haji Muhammad Maksum, kereta api dinamakan sepur. Di atas sepur ada kondektur. Daripada mati di atas kasur, lebih baik mati di medan tempur. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang syair Allahu Yarham Kiai Haji Maksum ini luar biasa sekali, menginspirasi. Sampai beliau syahid syair ini tetap bermiang-miang pada para mujahid. Jazakallah khairan Yai Thaha Yusuf Zakaria atas pencerahannya. Semoga ini menggugah dan benar-benar bisa menyadarkan kepada kita makna sebenarnya jihad dan khilafah yang sebagaimana beliau sampaikan dari kalangan pesantren, dan itu menjadi maklum minadin darurah, satu jamak yang umum dipahami di kalangan pesantren. Kita akan beralih kepada Al-Mukarram Sohibul Fadilah Kiai Haji Asep Sarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Asep Sarifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran antum ini Yai. Alhamdulillah. Ya. Ini bagaimana ini pemahaman jihad dan khilafah yang berkembang di kalangan gerakan Islam, dan bagaimana pula kita mensikapi jihad dan khilafah sebagai sebuah ajaran Islam dalam konteks dakwah kekinian, dan bagaimana seharusnya seluruh gerakan Islam itu dalam berbagai latar memahami dan mensikapi jihad dan khilafah sebagai sebuah ajaran Islam di tengah upaya untuk mendistorsi dan mengaburkan makna syar'i dari jihad dan khilafah. Tafadhol Yai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya berkesempatan untuk mengisi webinar yang diamanahkan oleh Ustaz Slamet. Mohon maaf ini suaranya ini lagi flu Ustaz. Mohon doanya juga, mudah-mudahan semoga segera diberikan kesehatan ya. Insyaallah. Amin. Amin. Saya kira barusan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Rahmat S. Labib, kemudian Kiai Haji Thaha Yusuf Zakaria sudah sangat padat sekali. Alhamdulillah juga membersami kita ada sahabat dan juga ikhwah kita ini Kiai Haji Hasan Busairi dari Banyuwangi. Nah, beliau sudah lama mau ke Bandung, tapi belum juga mau ke Bandung. Kita sudah tunggu kapan Kiai ini mau ke Bandung, insya Allah ya. Ternyata bendara NU kita ya. Iya, beliau alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan nanti jadi bendahara PBNU hasil pertama. Amin ya Rabb. Amin. Amin. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan tema yang disajikan terkait dengan masalah khilafah dan jihad, memang khilafah dan jihad ini senantiasa terus ada upaya-upaya dari pihak-pihak musuh-musuh Islam untuk mendistorsi makna khilafah dan jihad. Sebagaimana kita ketahui pernyataan Menak ya, Menteri Agama, yang mana kedengarannya itu sangat memprihatinkan, yang menganggap bahwa khilafah dan jihad itu seolah-olah merupakan sebuah ancaman. Kalau kaitan dengan MUI ya sudah cukup lebih baik lah, bahwa menerima bahwa khilafah dan jihad itu adalah ajaran Islam. Nah, namun bukan hanya mengakui bahwa khilafah dan jihad itu ajaran Islam, tapi juga tentu khilafah dan jihad itu harus diamalkan. Kenapa seperti itu? Karena khilafah dan jihad itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Kalau kita mau sportif, bahwa selama pemerintahan pasca
Nabiuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan silih berganti. Kita ketahui bahwa Abu Bakar Siddiq itu kan menjadi khalifah, menjadi pengganti Nabi Muhammad itu bukan dalam konteks kenabian, tapi dalam konteks sebagai kepala negara. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, dan terus sampai kepada Turki Utsmani. Kalau kita boleh jujur, selama kekhilafahan ini terbentuk, selama umat Islam ini mempunyai pemimpin dunia Islam, maka ijul Islam wal Muslim itu tegak. Kita ketahui bahwa dalam waktu yang relatif singkat, setelah Khulafaur Rasyidin ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hanya dalam 2 tahun sukses mensejahterakan rakyatnya. Itu karena apa? Karena sistemnya khilafah. Bandingkan dengan sistem republik di negeri ini. Bukan hanya 2 tahun, sudah 2 periode, sekarang mau minta lagi 3 periode. Dan 2 periode pun belum berhasil juga. Nah, artinya bahwa sistem ini sangat jelas tidak bisa menciptakan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Itu dari sisi kesejahteraan, masyarakat adil dan makmur. Kalau dari sisi penegakan agama, waduh, ini sangat memprihatinkan sekali, banyak penistaan agama dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita juga harus membandingkan bahwa di dunia ini ada banyak sistem politik, ada sistem khilafah, ada sistem monarki, ada sistem kekaisaran, ada sistem republik, ada sistem kerajaan, ada sistem keamiran. Nah, tentu di sini kalau menurut saya, ini mohon maaf, seharusnya MUI ini sebagai penjaga umat memberikan guidance kepada pemerintah ini. Memberitahu kepada pemerintah ini, kalau negeri ini mau menjadi negara yang adil makmur dan mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berlakukan syariat Islam di negeri ini. Kemudian Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang menyeluruh. Islam ini adalah harus dilaksanakan secara kafah. Kalau Islam dilaksanakan, karena Islam itu prinsipnya adalah menyelamatkan, maka negeri ini akan menjadi negara yang adil dan makmur. Oleh karena itu, maka menurut saya seharusnya MUI ini bukan mengambil jalan tengah. Jalan tengah dalam pengertian dengan narasi bahwa menerima khilafah dan jihad itu sebagai bagian daripada Islam, namun dalam konteks di negeri ini maka yang berlaku bukan khilafah atau bukan jihad atau jangan memaksakan kehendak. Nah, kalimat itu bisa interpretasinya macam-macam. Nah, seharusnya kan yang harus dijelaskan adalah satu, mensosialisasikan apa itu khilafah, apa itu jihad. Kalau jihad itu bukan hanya kita dideskripsikan, jihad katakanlah ada dalam konteks untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu maka seharusnya MUI itu memberikan sebuah pencerahan kepada pemerintah tentang model sistem pemerintahan Islam dengan dalil-dalil yang sahih, tentu saja Al-Quran dan Sunnah, kemudian asar para sahabat, kemudian apa yang dilakukan oleh atba'ut tabi'in, ahli tabi'in. Kalau kita melihat terkait dengan perjalanan sejarah, kan para ulama sepakat bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu merupakan salah satu mujadid pada waktu awal. Setelah itu kan Imam Syafi'i. Nah, beliau menjadi mujadid itu menjadi khalifah dan hanya dengan 2 tahun. Nah, oleh karena itu, saya dari sisi ini justru mengharapkan kepada MUI untuk ke depan tidak ada kata terlambat untuk mensosialisasikan dan siap mengkomparasikan. Kita duduk sama-sama, ayo kita uji sahih. Nah, jangan sampai kita ini menjadi orang yang dapat terkecoh dengan kepentingan-kepentingan barat. Contoh misalkan, negara-negara Eropa ketika hengkang dari negara jajahannya, mereka itu mendesain setiap negara yang baru merdeka bekas jajahnya itu menerapkan sistem republik. Tapi mereka masih monarki. Contohnya Belanda masih monarki. Kemudian Inggris juga, kemudian Spanyol juga, kemudian Portugal juga. Nah, kalau dari sisi kritis kita harus analisis kenapa bisa begitu. Nah, bisa jadi dalam pandangan mereka monarki itu lebih bagus daripada republik barangkali. Kalau republik lebih bagus mereka akan tinggalkan monarki. Nah, kita umat Islam karena pernah ada sistem khilafah diterapkan dan terbukti Turki Utsmani yang diawali dengan Ertugrul, kemudian Utsman Goji sampai melahirkan Muhammad Al-Fatih, itu Konstantinopel
itu dijatuhkan direbut oleh Muhammad Al-Fatih sebagai khalifah. Artinya apa? Artinya bahwa terbukti bahwa sistem kekhilafan itu dapat menjadikan umat Islam memimpin peradaban dunia. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan jihad. Jihad itu adalah ajaran Islam. Bahkan saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir terkait dengan wallazina jahadu fina, yakni Rasulullah, itu maksudnya adalah para sahabat, kemudian para pengikutnya ila yaumiddin, sampai akhir kiamat. Jadi jihad itu adalah jalan juang Rasulullah, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Itu ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kemudian kalau dalam tafsir Jalalain itu fina itu adalah fi haqqina, itu hak Allah, dalam hak kami, artinya di jalan kami. Artinya orang yang berjihad fisabilillah itu adalah orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Artinya jihad itu adalah jalan juang, al-jihadu sabilillah. Jihad itu adalah jalan juang umat Islam, jalan juang kami, seperti itu. Nah, timbul pertanyaan, kenapa orang kafir begitu alergi dengan kata jihad? Karena mereka sangat memahami bahwa jihad itu adalah sebuah amalan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi kalau umat Islam sampai akhir zaman mengamalkan jihad, maka insya Allah umat Islam akan menjadi orang yang mulia, selamat dunia dan akhirat. Nah, kalaulah misalkan ada pemahaman sebagian umat Islam yang memahami hanya umpama jihad itu hanya qital saja, atau jihad itu dipersepsikan oleh MUI atau Menteri Agama sebagai gerakan memaksakan kehendak dengan cara melakukan tindakan kekerasan. Nah, itu diluruskan. Jadi jangan membuat narasi jihad itu bukan hanya perang, jihad itu bukan memaksakan kehendak, tapi kemudian jadi menafikan jihad. Nah, ini yang keliru. Seharusnya dijelaskan bahwa jihad itu apa. Nah, kalau kita perhatikan, saya baca di dalam tafsir Al-Maroghi ini, Ahwan Al-Mukarram audionya ke apa. Nah, di dalam tafsir Al-Maroghi, jihad itu memang bukan hanya berperang dengan orang kafir, tapi juga menolong agama, membela Islam, kemudian mencegah rezim zalim, itu bagian dari jihad juga. Kemudian menegakkan amar ma'ruf, menegakkan nahi munkar, itu juga bagian daripada jihad juga. Jadi kalau misalkan dideskripsikan jihad itu bukan hanya perang, ada juga jihad lain, yaitu jihad menegakkan kata-kata hak kepada pemimpin yang zalim. Afdhalul jihadi kalimatu adli atau kalimatu hak inda sultanin jairin. Ada jihad di luar perang, yaitu berkata-kata benar terhadap pemimpin yang zalim. Jadi kalau misalkan sekarang di tengah situasi rakyat yang sedang kesusahan menghadapi pandemi ini, ada menteri yang disinyalir justru bisnis PCR, kemudian aksi, itu bagian dari jihad. Nah, itu yang harusnya dijelaskan bahwa ada jihad juga, yaitu berkata-kata terhadap pemimpin yang zalim. Kalau pemimpinnya bohong, kemudian aksi, bahkan saya baca dalam fikih daulah dalam perspektif Quran dan Sunnah karangan Dr. Yusuf Qaradawi, bahwa jihad ini juga berlaku bagi anggota dewan, bahwa anggota dewan itu atau para demonstran, orang yang aksi itu dapat melakukan jihadul kalimah terhadap pemimpin yang zalim. Nah, jadi harusnya kan itu diterangkan, bukan menafikan jihad. Atau misalkan ada pemahaman terkait dengan bahwa menuntut ilmu itu bagian daripada jihad. Misalkan man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Nah, itu tinggal dideskripsikan. Nah, menuntut ilmu itu terkategori jihad kalau ilmu apa yang dipelajari dan seperti apa. Nah, jadi menurut saya kita dan para aktivis ya, para mujahid itu insya Allah mereka itu paham tentang jihad itu maknanya seperti apa, segmennya seperti apa, kapan jihad itu misalkan diposisikan ofensif, kapan itu jihad itu defensif, kapan itu fardu ain, kapan itu fardu kifayah, kapan itu dalam konteksnya misalkan pendidikan, kapan memerangi misalkan kaitannya dengan kezoliman, kapan kemudian terkaitnya dengan melakukan thalabul ilmi, itu paham. Nah, dalam hal ini maka seharusnya
Menteri Agama dan MUI itu mendeskripsikan tentang jihad secara utuh, bahwa ada jihad kita perang dengan orang kafir kalau situasinya seperti apa. Bahkan ada juga pendapat bahwa melakukan jihad itu termasuk diantaranya mensikapi orang-orang yang menistakan agama. Jadi kalau ada orang-orang yang menistakan agama, misalkan seperti Abu Jandal atau ADM atau siapapun, kemudian kita minimal melaporkan kepada aparat kepolisian, itu bagian daripada jihad juga. Nah, harusnya dideskripsikan seperti itu, bukan dinafikan seolah-olah kita jangan berbicara jihad, dan jihad itu adalah identik dengan hanya kekerasan. Nah, oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa khilafah adalah dan jihad itu adalah ajaran Islam. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fisilmi kafah. Setiap orang yang beriman itu harus masuk ke dalam Islam itu secara kafah, secara total. Bahkan seharusnya sekarang kita harus terus mempelajari secara utuh tentang konsepsi jihad dan khilafah. Karena insya Allah kalau khilafah dan jihad ini disosialisasikan, umat Islam kelompok manapun, dari ormas manapun berjuang untuk menegakkan agama Allah, untuk membentuk sistem pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, yang mempunyai spirit untuk menegakkan agama, melayani umat, menegakkan ijul Islam wal muslimin, maka insya Allah umat Islam akan menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau saya, wasatiyah itu lebih kepada bagaimana umat Islam itu menjadi wasit dalam artian penentu, pemutus. Kita harus jadi leader gitu. Jadi bukan jadi toleransi dalam konteks jalur tengah. Jadi wasatiyah itu umat Islam itu adalah harus menjadi saksi dari segenap umat manusia. Artinya umat Islam itu harus menjadi pemimpin peradaban dunia, dan umat Islam akan menjadi pemimpin peradaban dunia ketika sistem politik yang dilakukan oleh umat Islam adalah sistem kepemimpinan dengan satu pemimpin ummatan wahidah, yaitu dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para tokoh yang sudah hadir, saya sampaikan jazakallah khairan kepada Yai Asep Sarifuddin, karena kita masih punya waktu 7 menit. Sekaligus Yai diberikan closing statement-nya urut dari panjenengan, dibalik sekarang dari Al-Mukarram Asep Sarifuddin, kemudian Yai Toha, lalu diakhiri oleh Yai Rahmat Islafir. Tafadhol Yai Asep Sarifuddin sekalian. Oke. Ada pepatah yang mengatakan begini, kalau kita ingin tahu putih, tanyakan kepada hitam. Kalau kita ingin tahu malam, tanyakan kepada siang. Apa yang ditakuti oleh musuh, itulah yang akan membuat umat Islam jaya. Kenapa orang kafir itu alergi terhadap khilafah dan jihad? Karena dengan khilafah dan jihadlah umat Islam akan tegak ijul Islam wal muslimin. Masyaallah, masyaallah. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum, yassarallahu umurakum jami'an Yai Asep Sarifuddin. Berikutnya kepada Yai Toha Sugeng Zakaria. Tafadhol Yai, closing statement-nya. Baik, Kalimatul khotimah. Masya Allah, ini khotimahnya ini yang penting ini. Jihad itu merupakan aktivitas yang unik, menyeluruh, dan tidak dapat dipersamakan dengan aktivitas lain, sekalipun aktivitas keagamaan. Tidak ada satu amalan keagamaan yang tidak disertai dengan jihad. Paling tidak, jihad diperlukan untuk menghambat rayuan nafsu setan yang selalu mengajak kepada kedurhakaan, pengabaian, mengajak kepada hal-hal yang melanggar kepada syariat agama Islam. Karena itulah maka berjihadlah terus, jangan berhenti, bergeraklah terus, jangan berhenti untuk menyampaikan dakwah, karena dalam gerak ada barokah. Berjihadlah sampai mati, tidak berjihad mati, berjihad mati, maka berjihadlah sampai mati. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khairan Yai Toha Zakaria. Adal Yai Rahmat Islafir. Audionya Yai. Audionya panjenengan Yai. Audionya masih belum di-unmute Yai. Oh iya, Masya Allah. Terdengar ya?
Ampun ya, monggo. Ya. Perkara penting yang harus kita miliki adalah kita tidak boleh menjadikan Islam itu sebagai terdakwa. Terdakwa itu artinya menjadi dituduh, ya, kejam, ketinggalan zaman, menjadi bencana, memecah belah NKRI, segala macam lah ya, intoleran, itu tuduhan kepada kita. Lalu karena dituduh, lalu kita memperlakukan Islam jadi tertuduh, ya. Kita kemudian mengatakan, oh tidak, nah gitu. Jadi Islam itu ketinggalan zaman. Buktinya jihad itu barbar, kekerasan. Lalu kemudian tidak. Nah, jihad itu bukan seperti itu atau bukan hanya itu. Nah, jadi maksud saya kita tidak boleh menjadikan Islam itu sebagai posisinya tertuduh. Yang sebetulnya tadi saya sudah sepakat juga oleh Ustaz Asep tadi bahwa mestinya kita begitu ada orang yang memberikan tuduhan negatif terhadap Islam, kalau bahasa MUI kemarin menstigma negatif ya, terhadap khilafah dan jihad, maka tugas kita adalah menjelaskan tentang hakikat sebenarnya kewajiban itu. Dan kita tidak boleh ragu untuk mengatakan bahwa al-jihad wal khilafah adalah ajaran Islam, dan bukan hanya Islam tetapi juga kewajiban syariah, faridatun syar'iyyatun, itu yang tidak kalah pentingnya. Tapi kalau nanti disebut ajaran Islam, nanti kata nikah ajaran Islam, tapi bukan kemudian wajib hukumnya. Harus kita tegaskan bahwa bukan hanya sekedar ajaran Islam, tetapi juga kewajiban syariah, faridatun syar'iyyah. Dan ketika kita tegaskan ini sebagai sebuah kewajiban, maka tentu ketika kita apalagi menentang, memusuhi, maka tentu akan berhadapan dengan zat yang mewajibkan itu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, saya ingin menegaskan sebagai bagian dari ajaran Islam tentu tidak ada yang cacat, tidak ada yang celah, karena Allah SWT menurunkan Islam sebagai agama sempurna, agama yang baik, agama yang ketika diterapkan menjadi rahmatan lil alamin. Oleh karena itu jihad khilafah adalah rahmah, adalah kebaikan dari Allah SWT, bukan justru menjadi ancaman. Maka sepantasnya kita kaum muslimin tidak boleh mundur untuk mendakwahkan, menyerukan tentang wajibnya jihad dan khilafah sebagaimana yang Allah wajibkan kepada kita. Terakhir saya ingin sampaikan, tentu saja ini semua perlu usaha sungguh-sungguh, bukan hanya dari 1-2 orang, bukan hanya 1-2 kelompok, tetapi ini harus diupayakan seluruh kaum muslimin, sehingga dengan begitu ya seperti yang dikatakan Kiai Toha tadi, kita menyatukan barisan kita bersatu kokoh, dan ketika itu terjadi, insya Allah Allah SWT akan menurunkan pertolongan kita. Sebab kemenangan kita ini bukan karena kekuatan kita, tetapi kemenangan yang akan didapatkan semata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tugas kita adalah memantaskan diri untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita layak pantas diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya terjadi ketika kita sungguh-sungguh menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah Ta'ala, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Moga-moga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Jazakallahu khairan kepada semuanya. Al-Mukarram Shahibul Fadilah Kiai Rahmat Islabib, Al-Mukarram Shahibul Fadilah Kiai Toha Yusuf Zakaria, Al-Mukarram Shahibul Fadilah Kiai Asep Sarafuddin. Rasanya tidak cukup hanya sekedar berdiskusi di online. Kita harus merealisasikan semua perasaan dan pikiran kita menyatu secara offline. Karena nampaknya pandemi ini sudah sirna kelihatannya, sehingga perlu kita merapatkan barisan. Kita akan menunggu undangan dari Al-Mukarram Shahibul Fadilah yaitu Toha Yusuf Zakaria, agar kita bisa merasakan betapa kita ini adalah kan bulyan masuk tajasad, kita ini menyatu seperti layaknya bangunan yang kokoh berdiri satu sama yang lain, itu saling menguatkan di berbagai latar, dari berbagai elemen. Saya kira penting ini dirumuskan dan direalisasikan sesegera mungkin, karena rumah yang saya lihat, tuan rumah yang baik ini di antara bertiga ini adalah yaitu Toha Yusuf Zakaria. Maka kita akan tunggu kedatangan undangan dari Yai Toha Yusuf Zakaria kepada kita semuanya, para tokoh yang hadir semuanya di forum Zoom Meet ini. Dan saya sampaikan jazakallahu khairan kepada
netizen, viewer Pusat Kajian Analisis Data, dan saya sampaikan spesial juga kepada Refli Harun Channel yang sudah menjadi mitra kami untuk merilai kegiatan-kegiatan edukasi yang diselenggarakan Pusat Kajian Analisis Data. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam.